James, Chris. Kita mungkin mulai aja ya. James sama Chris boleh dengar, nanti kita baca gantian aja ya, Pak ya. Mungkin sebelum kita mulai, aku pengen kasih lihat satu video. Ya, semoga juga bisa menguatkan kita ya. Siapa sih Kristus itu? Mari kita sama-sama lihat ya. Kristus adalah inti Alkitab dan realitas iman setiap orang Kristen. Namun, apakah kita bertumbuh dalam pengenalan kita terhadapnya? Apakah kita hanya mengenalnya sebagai juru selamat? Karena itu, kita harus mengenal Kristus dengan menyeluruh menurut Alkitab. Pertama, namanya. Kitab Matius pasal 1 ayat 21 berkata bahwa Dia diberi nama Yesus, yang artinya keselamatan Tuhan atau Tuhan Juru Selamat. Dia disebut sebagai Kristus atau Mesias, yang berarti yang diurapi. Manusia menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kedua, pribadinya. Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia bukan hanya Allah Bapa, tetapi juga Allah Putra. Jadi Kristus adalah Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Yang ketiga, pekerjaannya. Kristus telah diurapi dan dilantik Allah untuk melaksanakan perkara-perkara yang besar dalam rencana kekal Allah. Kristus telah menciptakan langit, bumi, segala sesuatu dan manusia. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 2000 tahun yang lalu, Kristus telah menjadi manusia dan hidup di bumi. Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menggenapkan penebusan. Ia membereskan segala masalah negatif dalam alam semesta, seperti dosa, iblis, dunia, daging, dan ciptaan lama. Kristus telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita juga dibangkitkan bersama dengannya. Kebangkitannya adalah bukti bahwa kita telah dibenarkan dan kita telah dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Kristus telah naik ke tempat yang tinggi, mempersembahkan kita yang dulu ditawan iblis dapat menjadi karunia bagi gereja. Kristus telah membawa kita ke wilayah surgawi supaya kita hidup dalam atmosfer dan suasana surgawi. Kristus sedang melaksanakan pelayanan surgawinya. Kristus menjadi pengantara perjanjian baru untuk menerapkan perjanjian baru bagi kita. Kristus menjadi imam besar kita yang di surga, berdoa syafaat bagi kita di depan Allah agar kita diselamatkan dengan sempurna. Kristus juga akan datang kembali untuk mengangkat kaum berimannya ke angkasa, menyelamatkan seluruh umat Israel dan menghakimi semua bangsa yang tidak percaya. Kristus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun untuk memerintah dengan para pemenangnya selama 1000 tahun. Pada akhir 1000 tahun, langit dan bumi yang baru akan datang. Kristus akan menjadi inti Yerusalem baru. Dalam kekekalan abadi, menjadi berkat dan kenikmatan penuh semua umat tebusannya sampai selama-lamanya. Oh, puji Tuhan. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan dan pengalaman akan Kristus Yesus, Tuhan kita yang lebih mulia dari semuanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terangi mata hati kami untuk mengenal Kristus dengan benar. Kami bersyukur Ia telah melaksanakan rencana Allah dan Ia akan menggenapkannya sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, video yang sangat baik. Jadi biarlah Kristus ya menjadi segala kita. Ya, Dia Immanuel, Dia juga adalah Raja dan segala sesuatu bagi kita. Oke. Sebelum kita mulai, sekali lagi kita mungkin bisa berdoa ya. Semoga Tuhan memimpin kita. Mari kita Galatia ini ya, Tuhan bukan hanya menjadi juru selamat ya, tapi juga bisa menjadi segala sesuatu kita. Oke, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Allah kami yang begitu baik. Segala keperluan kami disediakan
Tuhan juga dapatkanlah kami yang hadir malam hari ini, meskipun di tengah kesibukan kami masih mau baca firman-Mu. Juga biarlah teman-teman yang belum bisa hadir, kuduskanlah mereka. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, kami berdoa, sungguh berkatilah firman demi firman yang kami baca. Tuhan, kami sudah masuk ke kitab Galatia, juga terangilah dan berikan hikmat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu, kami berterima kasih. Amin. Oke, baik, kita mulai ya, kita baca Galatia pasal yang pertama. Kemarin sudah baca sampai 17 ya. Secara pribadi kita akan lanjut baca ayat 18 ya. Ayat 18 ini semoga kembali dari ayat 18 sampai pasal 2 ayat 21 menguatkan kita. Oke, kita mungkin boleh baca dua ayat ya, Eva, kita gantian nggak apa-apa. Ayat 18, lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Amin. Tapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Amin. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. 14 tahun kemudian aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Amin, puji Tuhan. Ayat 2. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan Allah. Pada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Amin. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai tiang utama jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh hendak kulakukan. Kristus menggantikan hukum Taurat, tapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku dengan terang-terangan menantangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara seiman yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut terhadap saudara-saudara yang bersunat. Orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Amin. Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup seperti orang bukan Yahudi, dan tidak seperti orang Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi?
Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya melalui iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena mereka melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Amin. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah aku rombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Amin. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Kita baca sudah sampai pasal yang kedua ya. Nah, ini 2 ayat terakhir dari pasal 2 memang dari kitab Galatia adalah satu hal yang menjadi concern ya dari bagaimana Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia. Oke, sekarang kita mungkin mundur sedikit ya. Kita lihat apa sih pokok dari kitab Galatia itu. Itu adalah Kristus menggantikan hukum Taurat dan berlawanan dengan religi dan tradisi. Artinya apa? Sekarang kita bisa lihat bahwa banyak agama, bahkan Kristen pun bisa menjadi agama, ya religi. Nah, tapi apa? Di sini dikatakan Kristus berlawanan ya dengan agama. Artinya apa? Memang beragama itu baik, tapi kalau tidak ada Kristus di dalamnya, ya, tidak ada Tuhan yang menjadi raja atau juru selamat dan bahkan segala kita tadi yang di video juga, itu menjadi sia-sia. Ya. Tadi kita baca ya di ayat yang ke-18 ya. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Apa yang dimaksud dengan Paulus pergi ya ke Yerusalem untuk mengunjungi? Artinya sebenarnya di jemaat di Galatia sudah tahu bahwa mereka harus datang kepada Tuhan. Tapi ternyata dalam kondisi yang tidak disangka-sangka, ya, mereka masih tinggal dalam, oh iya, aku harus berreligi, aku harus beragama. Tapi belum memperhidupkan Kristus. Nah, ayat 23 bilang mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Artinya, Paulus yang dulunya hidupnya dalam membinasakan orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan, tapi hari ini dia memberitakan iman tersebut. Nah, ini menjadi satu sukacita bagi sekeliling ya. Jadi orang Galatia tahu sebenarnya mereka, oh, tahu nih ada Paulus datang. Lalu di ayat 2 dibilang, aku pergi berdasarkan suatu penyataan Allah. Pada mereka, kebentangan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan bahkan cakapan tersedia kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma kau berusaha atau telah berusaha. Artinya, Paulus ya tidak mau hanya sekedar lewat, oh iya aku di Galatia, oh iya aku hari ini hidup. Nah, tapi dia memiliki satu kedambaan supaya tidak ada saudara-saudara yang salah mengerti. Karena di ayat 4 dibilang, dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Ya, mereka, orang saudara-saudara ini memang memberitakan firman juga. Tapi nyatanya kebenaran yang disampaikan adalah untuk menghadang kebebasan yang dimiliki dalam Kristus. Nah, jadi ini juga menjadi concern ya hari ini begitu banyak ya pembicara, pengkhotbah yang menjadi pembicara di ibadah-ibadah ya. Tapi kalau kita tidak hati-hati ya, maka itu semua akan menjadi bumerang bagi kita. Karena apa?
Kita kejar Kristus, tapi ternyata yang disampaikan adalah hal lain. Dan ternyata itu bisa membuat kita menjadi jauh daripada kehendak Allah. Nah, maka bagaimana siasat kita atau cara supaya kita tidak lagi jatuh kepada kesalahan yang sama? Nah, lihat 9 dibilang, setelah melihat anugerah yang dia berikan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai tiang utama jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Artinya bersunat ini apa sih? Sekali lagi, bersunat adalah dikikis, ya, manusia dagingnya. Manusia daging artinya adalah bukan lagi hidup berdasarkan diri sendiri, tapi benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Dan belum semua manusia hidup berdasarkan ini. Maka kita yang hari ini mendengar firman ini, marilah kita mengejar satu penghidupan yang betul-betul Tuhan, hari ini Engkau adalah milikmu. Ya, aku tidak lagi hidup berdasarkan diriku sendiri. Jadi ketika ada teman yang mungkin ya datang kepada kita, gimana sih caranya berdoa? Nah, kita jangan langsung, oh ya gini. Tidak, tapi apa? Kita harus baca firman dahulu. Kenapa? Karena semuanya adalah perkataan Allah. Lanjut ya. Nah, jadi sekali lagi bukan hanya menggantikan agama, tapi bukan hanya berlawanan dengan agama, tapi Kristus juga berlawanan dengan hukum Taurat. Bukankah hukum Taurat baik? Ya. Tapi karena ada hukum Taurat, maka manusia bisa mengenal dosa. Nah, lalu apa nih kok sampai digantikan ya? Kita lihat lagi di ayat 15 ya, mereka bangga. Menurut kalian kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Ya, mereka karena tahu sejarah, fakta, mereka bangga. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ. Sekali lagi, ayat 16 ya, dikatakan kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya melalui iman dalam Kristus Yesus. Ya. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini sungguh amat penting ya, karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi meskipun Musa ya pada saat itu di perjanjian lama, dia melakukan hukum Taurat, ya dia juga teguh berdiri ya pada hukum Taurat, tapi nyatanya apa? Di perjanjian baru dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Jadi hari ini kalau kita tidak benar-benar bersandar pada Kristus, kita hanya berdasarkan pada pengetahuan kita akan Alkitab, maka hati-hati, kita bisa sama dengan orang yang berdosa. Baik, selanjutnya, jadi ini adalah satu ayat yang menutup ya, ayat 20 dan 21. Paulus benar-benar berkata ini supaya apa? Jemaat di Galatia dicelikan, dan kita hari ini juga dicelikan. Apa? Ayat 19 juga kita baca ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, si Tuhan ya. Semoga ini menjadi satu hal yang membawa kita maju di dalam kerohanian. Nah, 20 dia katakan juga menjadi atmas kita pasti ya. Aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini sulit ya, tapi bukan berarti nggak bisa dikerjakan. Gimana caranya ya? Mungkin sederhananya dari pagi ya kita datang pada Tuhan. Kita juga dalam pekerjaan kita boleh berlatih, ya mungkin kita nggak bisa keras-keras panggil nama Tuhan, kita panggil ya, Tuhan aku lelah, Tuhan aku capek, Tuhan aku hari ini hidup memang adalah untuk Allah, ya tapi kenapa masih sulit, ya kita boleh bercerita demikian pada Tuhan. Kenapa? Sekarang kita hidup oleh iman, dan iman sekali lagi adalah perkara yang tidak kelihatan namun kita percaya. Amin. Semoga melalui Galatia pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ini boleh meneguhkan kita dalam iman ya, masing-masing kita di tempat. Juga nanti teman-teman yang mungkin akan lihat video ini, Tuhan memberkati ya, sungguh Tuhan menguduskan kita. Nah, aku sampai di sini. Ada yang mau menambahkan dari Eva, James atau Chris, atau mau tanya? Oke, cukup ya, puji Tuhan. Baik, kalau begitu kita sampai di sini. Semoga Tuhan juga menerangi dan memberikan kita kasih karunia. Baik, oleh karena itu mari kita satu hati kita berdoa ya, puji Tuhan.
Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami bersyukur padamu, Tuhan Engkau adalah Allah yang hidup dalam kami, dan kami bukan lagi hidup berdasarkan diri sendiri, tapi berdasarkan Engkau yang sudah ada di dalam kami ini. Katilah Eva, Tuhan Chris, juga James, dan juga teman-teman lainnya, dimanapun kami berada Tuhan, Kau kuduskanlah, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami sendiri. Karena dalam kami tidak ada yang baik, segala sesuatunya adalah dosa. Tuhan, bawa kami maju, terus mengenal diri-Mu sebagai segala kami, bukan hanya sekedar juru selamat. Sertailah hari-hari ke depan juga teman-teman yang tidak bisa hadir. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, dikuduskanlah nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, ya, kita sampai di sini. Kalau bisa open kamera silahkan, ya, nggak bisa nggak apa-apa.